Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Hafidz Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat Rasulullah SAW adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-islam, yaitu setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama, yaitu memeluk Islam, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberhasilan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Atar beliau disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati semua manusia, lalu Allah mendapatkan sebaik-baik hati manusia itu adalah hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah melihat kepada hati semua hambanya selain hati Muhammad SAW, dan Allah mendapatkan sebaik-baik hati mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjadikan para sahabat mendampingi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam, berperang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan para sahabat. Allah memuji para sahabat dan menjanjikan mereka surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau sekiranya salah seorang dari kalian menginfakkan atau bersedekah sebesar gunung Uhud dari emas, itu tidak akan menyamai sedekah para sahabat satu mud ataupun setengahnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Ini menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik mereka adalah mereka yang hidup yang ada pada abadku, kemudian
setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ayat-ayat ini, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencela mereka. Semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dilarang untuk mencelanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan para sahabat. Mereka, di antara keutamaan mereka, mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatlah yang menyampaikan risalah hadad din. Para sahabat yang menyampaikan agama ini kepada kita sekalian. Kita tidak akan mengetahui bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana cara beragama yang benar, kecuali dari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kewajiban kita di hadapan para sahabat adalah memuliakan mereka, mencintai mereka, dan beragama seperti bagaimana cara mereka beragama, bagaimana mereka beragama di saat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar ayat-ayat Allah, setelah kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan mereka, keutamaan mereka, berarti apabila kita mencela mereka, berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela Al-Quranul Karim yang telah menyatakan keutamaan mereka, kemuliaan mereka. Selanjutnya, kita mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk memuliakan mereka. Kemudian hendaklah kita menghalangi orang-orang yang mencela mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang manusia untuk mencela para sahabatnya. Inilah sedikit yang kami sampaikan tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita beragama seperti agama mereka, mengikuti bagaimana cara mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berbicara tentang kecintaan mereka, mereka sangat cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mereka menyebarkan Islam, bagaimana mereka berjuang dan berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.